Sebelumnya, pertama-tama di sini kita cuci tangan terlebih dahulu sebanyak 6 langkah ya. Cuci tangan. Setelah selesai, gunakan handscoon, dan untuk handscoonnya itu cuman sebelah ya. Anggap saja saya sudah menggunakan handscoon. Terus sudah selesai, kita siapkan ampul untuk obatnya, yaitu oksitosin. Untuk oksitosin, nah obat oksitosinnya lalu kita ambil speed, yaitu yang 1 cc anggap saja, karena untuk speednya tidak ada, ini anggap saja speed 1 cc. Lalu kita buka untuk penutupnya menggunakan satu tangan. Setelah selesai kita ambil obat oksitosinnya, lalu kita masukkan obat oksitosin ke dalam speed sebanyak 1 cc. Jangan sampai ada udara yang masuk. Setelah cukup, kita tarik, lalu simpan lagi untuk obat oksitosinnya. Lalu kita tutup speed menggunakan penutupnya, tapi menggunakan satu tangan kembali. Sudah selesai untuk pengambilan obat oksitosinnya. Nah, untuk pemeriksaan keduanya di sini, pertama-tama kita tutup sampiran terlebih dahulu untuk menjaga privasi dari klien. Nah, lalu kita gunakan handscoon steril. Kita gunakan ya untuk handscoon sterilnya. Anggap saja di sini saya sudah menggunakan handscoon steril. Nah, selanjutnya kita lakukan tindakan berupa vulva hygiene. Nah, gunakan pinset anatomis. Gunakan pinset anatomis. Dan sebelumnya dekatkan dulu bengkok. Lalu kita ambil kapas yang bersih. Kita bersihkan menggunakan kapas area labia mayora. Terlebih dahulu kita bersihkan. Sudah selesai, buang ke bengkok. Lalu kita ambil kapas yang baru. Bersihkan area labia minora, lalu buang. Area minora, lalu buang. Dan jangan lupa ambil kapas yang baru juga. Kita bersihkan area dari klitorisnya. Lalu buang ke bengkok. Lalu selanjutnya kita siapkan 2 bengkok. Yang satu untuk memasukkan alat yang sudah dipakai ke dalam cairan nisol untuk dibersihkan, dan yang satu yang biasa. Untuk alat-alat yang tadi sudah digunakan, kita masukkan ke dalam bengkok yang berisikan cairan nisol. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan dalam menggunakan jari. Lalu kita pemeriksaan bagian dalam vagina menggunakan jari. Lalu raba bagian uterus dan organ lainnya. Nah, setelah selesai kita coba untuk masukkan kocer. Karena kocernya tidak ada, anggap saja ini kocer ya. Lalu pecahkan selaput ketubannya. Oke, kalau dirasa sudah pecah, lalu buang alat ke bengkok yang sudah berisikan cairan nisol. Setelah itu setelah selesai kita bersihkan seperti handscoon dan yang lainnya ke dalam baskom yang berisikan larutan klorin.
kita buka-buka untuk handscoonnya, kita buka ke dalam, lalu kita masukkan ke dalam baskom dengan cara handscoonnya itu terbalik ya. Kita buang ke dalam baskom. Lalu kita lakukan cuci tangan kembali. Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan DJJ ya Bu ya. Nah, DJJ itu bisa disebut juga dengan denyut jantung janin. Dengan cara di sini kita persiapkan alatnya terlebih dahulu. Nah, untuk bagian yang akan kita periksa denyut jantungnya, kita kasih dulu jeli. Kita kasih jelinya. Setelah selesai kita dengarkan ya. Oke. Sudah terdengar. Nah, di sini kita hitung ya Bu ya, untuk nilai normalnya itu denyut jantungnya dari 120 sampai 160 kali per menit dulu. Nah, karena tadi pembukaannya juga udah lengkap, nah sekarang kita bersiap-siap untuk memasuki persalinan ya Bu ya. Nah, di sini denyut jantungnya juga janinnya itu sudah selama 1 menit itu sebanyak 140 kali ya Bu ya. Jadi dikatakan itu normal ya Bu ya. Nah, saya pelakkan. Kalau begitu saya akan menyiapkan alatnya terlebih dahulu ya Bu ya. Nah, selanjutnya kita akan meminta keluarga dari ibu untuk membantu dalam melahirkan ya Bu ya. Seperti nanti berada di sisi ibu nih ya, untuk ayahnya, mungkin untuk bapaknya, untuk membantu melahirkan, lalu mengganti posisi pelayanan dengan setengah duduk. Nah, ibunya tuh nanti setengah duduk ya Bu ya. Nah, anggap saja untuk kliennya sudah posisi setengah duduk ya. Kemudian kita lihat apakah di sini kita harus membantu klien jika ibu sudah merasa kepala bayi itu sudah terlihat gitu 5 sampai 6 cm. Maka kita sekarang menyiapkan alat-alatnya. Oke, ibu di sini kita sudah terlihat ya. Untuk kepala bayinya sudah 6 cm sampai 5 cm. Kita terlihat, berarti kita persiapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita tidak memiliki kacamata, jadi anggap saja di sini saya sudah memakai kacamata, APD, seperti apron dan yang lain-lainnya, seperti penutup kepala juga. Nah, selanjutnya kita letakkan untuk handuknya. Di sini kita menggunakan 2 handuk. Kita letakkan di atas perut ibu. Oke, kita letakkan. Nah, lalu kita letakkan tangan dominan di atas perineum. Kita, maaf ibu ya, sebelumnya letakkan di tangan dominan itu di perineum, dan tangan yang tidak dominan di atas titik lebur ibu. Nah, di sini titik leburnya ibu ya. Selanjutnya kita anjurkan ibu untuk menarik nafas, lalu dorong bayi supaya proses melahirkan berjalan lancar. Oke, ibu boleh ya didorong dengan cara bernapas perlahan-lahan sambil tarik nafas sambil dorong. Oke, saya lihat ya. Oke, boleh terus Bu ya dorong. Nah, untuk kepalanya kita miringkan sedikit untuk prosesnya. Oke, sudah selesai. Ini untuk bayinya. Lalu kita simpan bayinya di handuk yang sudah disediakan tadi di perut ibu. Nah, lalu kita lakukan nih pemeriksaan secara sepintas, seperti apakah bayinya menangis dengan keras atau tidak. Nah, oke ibu, untuk dede bayinya sudah menangis dengan keras ibu ya. Nah, selanjutnya kita lakukan klem tali pusat 3 sampai 5 cm. Nah, di sini kita menggunakan 2 klem. Klem yang pertama dan yang kedua kita menggunakan gunting tali pusat. Kita klem dulu menggunakan 2 klem. Oke. Kita anggap saja ini sudah melakukan klem ya. Ketika sudah selesai, kita lakukan pemotongan tali pusat menggunakan gunting tali pusat. Ketika sudah selesai,
kita buka area dada ibu. Nah, kita persiapkan Bu ya untuk tindakan selanjutnya. Selanjutnya lepaskan untuk remnya. Kita lepaskan untuk remnya, lalu kita jepitkan penjepit ke tali pusatnya. Kita jepitkan. Anggap saja kita di sini sudah menjepitkan ya Bu ya. Buka bagian dada ibu kembali. Karena tindakannya tadi sudah selesai, berarti lanjut saja. Berikutnya nanti bayi kita untuk anjurkan untuk bayinya kita simpan di area dada ibu untuk melakukan pemelukan dari skin to skin ya Bu ya dengan ibu. Nah, ibu ini untuk dada bayinya boleh dipeluk langsung skin to skin ya Bu ya. Nah, sambil bayinya dipeluk, kita lakukan penyuntikan. Kita lakukan penyuntikan sebelumnya kita lakukan suntikan oksitosin di area paha pada sebelumnya paha bagian ibu. Kita suntikan dulu oksitosin di area pahanya. Dan sebelumnya jangan lupa untuk dibersihkan ya menggunakan alkohol wet. Lalu secara usah melingkar gitu. Lalu kita setelah selesai nih untuk penyuntikannya kita buang ke bengkok. Nah, setelah selesai lihat dulu apakah obat oksitosinnya sudah bekerja, apakah belum. Nah, cirinya itu nanti uterusnya akan berkontraksi. Nah, lalu kita cek nih, lalu tarik pusatnya itu selama 40 detik ya, kita tarik. Jika plasentanya sudah terlihat, kita lihat dulu plasentanya. Kita ambil menggunakan tangan. Lalu kita bersihkan bagian lendirnya dan bagian menggunakan penyedot lendir. Kita keluarkan dulu plasentanya, lalu kita simpan. Lalu kita pembersihan area untuk vaginanya yang masih berlendir. Kita bersihkan dengan penyedot alat pengisap lendir. Lalu kita deskontaminasikan menggunakan cairan klorin 0,5 cm. Kita desinfeksikan. Jika ibu sudah selesai untuk tindakan kepada ibunya, kita akan lanjut kepada bayi yang sudah melakukan skin to skin selama 1 jam. Nah, setelah selesai, pakaikan baju dan topi kepada adik bayi kalau ada. Anggap saja di sini kita sudah memakaikan baju dan menggunakan topi yang sudah disediakan. Nah, kita lakukan penimbangan kepada adik bayinya dan tinggi badannya kita cek. Setelah selesai, kita berikan salep kepada adik bayi di bagian mata. Kalau sudah selesai, kita lakukan penyuntikan hepatitis B. Sebelum disuntikan, kita desinfeksikan terlebih dahulu. Lalu kita suntikan di area intramuskular dengan space 1 cc, lalu tusukan 90 derajat. Oke, sudah selesai. Lalu tutup flat dengan menggunakan satu tangan. Lalu kita buang ke bengkok. Nah, untuk tindakannya berarti ibu sudah selesai ya. Nah, kita lakukan pengkajian apakah abnormal atau tidak untuk bayinya. Oke, ibu, untuk pengecekan dan pengkajiannya sudah selesai. Sebelumnya, di sini saya sudah melakukan bimbingan dan perawatan kepada ibu dan tindakannya ibu ya. Kita bereskan alat-alatnya, kita buka handscoon, cuci tangan, buka APD, apron dan yang lain yang masih terpasang pada tubuh. Lalu kita dokumentasi.